Pada 7331 kita akan mempelajari tentang dual concept. Dual concept adalah salah satu algoritma yang penting dalam EIJRP. EIJRP Cisco menggunakan diffusing update algorithm atau yang disebut dengan dual untuk menyediakan sebuah path atau sebuah jalur yang bebas loop free, dan jalur cadangan di sini, loop free backup path. Itulah kelebihan dari kemampuan dual pada EIJRP. Dual memiliki beberapa beberapa istilah yang akan didiskusikan lebih lanjut di dalam pembelajaran kita. Di sini saya akan memberikan overview umumnya. Ada successor, ada visible successor, ada visible distance, ada reported distance atau disebut juga dengan advertised distance, dan ada visible condition atau visibility condition. Kita akan membahas satu persatu dari istilah-istilah ini supaya memahami bagaimana cara dual menyediakan jalur yang bebas loop, jalur backup yang bebas loop dan dapat langsung digunakan, konvergensi cepat, dan penggunaan bandwidth yang minimum. 7332. EIJRP menggunakan algoritma dual yang sangat penting untuk menghindari routing loop. Routing loop, meski hanya sementara atau temporary, dapat mendatangkan bahaya dan bencana besar terhadap performansi jaringan. Pada protokol distance vector seperti RIP, untuk mencegah routing loop, kita menggunakan beberapa mekanisme seperti hold down timer, split horizon, dan yang lainnya. Meskipun EIJRP juga masih menggunakan kedua teknik ini, dia juga memiliki pendekatan yang lain. Pendekatan yang utama adalah EIJRP menyediakan jalur yang bebas dari routing loop berdasarkan mekanisme kerja dari dual. Di sini saya akan memutarkan video yang akan menunjukkan cara kerja dasar dari dual. Misalnya ada sebuah jaringan yang gagal, maka akan ada update perbaikan jaringan tersebut. Router 1 dan router 3 akan memberikan acknowledgement terhadap router 2. Router 2 kemudian akan menanyakan lagi kepada router 1 dan router 3 apakah mereka memiliki jalur cadangan kepada jaringan yang putus, jaringan yang ada di sini. Kemudian pertanyaan itu harus diberikan tanda terima, dan di mana nanti juga harus dijawab meskipun router 1 dan router 3 tidak memiliki jalur ke sana. Inilah kurang lebih konsep kerja dari dual. Ditutupi akhirnya dengan pemberian acknowledgement dari router 2 bahwa dia sudah menerima jawaban router 1 dan router 3. Kinerja dual ini dimungkinkan karena dual memiliki mekanisme. Mekanismenya adalah penentuan proses jalurnya menggunakan komputasi oleh finite state machine, disingkat dengan FSM. Sebuah FSM adalah sebuah model kerja yang mirip dengan model kerja flowchart yang berisi sebagai berikut. Sebuah status yang finite, sebuah transisi di antara status-status tersebut, dan operasinya. Fungsi dari dual FSM adalah melakukan pencatatan terhadap semua rute menggunakan metrik EIJRP untuk memilih rute yang paling efisien dan yang bebas loop, dan menentukan rute dengan biaya terendah yang bisa dimasukkan ke dalam routing table. Penghitungan ulang dari algoritma dual dapat menjadi proses yang memakan prosesor atau disebut prosesor intensif. EIJRP berusaha menghindari proses rekomputasi ini jika dimungkinkan dengan mempertahankan daftar dari rute cadangan yang nanti sudah ditentukan oleh dual sebagai jalur yang loop free atau bebas loop. Jika jalur utama dalam routing table-nya gagal, maka jalur cadangannya akan langsung segera dapat digunakan. 7333. Pada gambar di layar, kalian dapat melihat ada sebuah kasus topologi yang akan kita gunakan. Di sini kita akan membahas konsep kerja dualnya. Pada gambar 1 menunjukkan topologi topik kita, di mana sebuah suksesor yang disebut suksesor adalah
router tetangga yang digunakan untuk pengiriman paket dan yang memiliki jalur dengan biaya terendah. Is the least cost route to destination network. Alamat IP dari sebuah suksesor ditunjukkan dalam routing table entry setelah kata via. FD adalah lowest calculated metric atau metrik yang paling rendah yang dapat dicapai ke jaringan tujuan. FD adalah metrik yang terdaftar dalam routing table entry sebagai nomor kedua, bagian kedua sesudah administrative distance. Sama seperti routing protokol yang lain, ini dikenal dengan istilah metrik untuk rute tersebut. Dengan membahas routing table dari router 2 yang ada pada gambar 2 di sini, akan saya tunjukkan gambar 2. Kita bisa melihat bahwa EIGRP best path atau jalur terbaik EIGRP ke jaringan 192.168.10.10 yang ini dari sudut pandang router 2 adalah jalur melalui maksud saya menuju jaringan 192.181.0/24 oleh sudut pandang router 2 adalah melalui 192.168.10.10. Ini disebut sebagai suksesor, alamat IP suksesor. Sedangkan visible distance atau yang tadi disebut dengan FD adalah nilai metriknya di sini, yang saat ini bernilai 3 juta. Demikian 7334. 7334. Masih dengan EIGRP for IP versi 4. Kita masih membahas tentang dual. Dual bisa terkonvergensi dengan cepat segera sesudah ada perubahan dalam topologi, karena dia bisa menggunakan jalur backup path ke jaringan lain tanpa menghitung ulang dengan proses penghitungan di dalam dual itu sendiri. Jalur backup ini kita sebut dengan visible successor atau FS. Sebuah FS adalah tetangga yang memiliki jalur backup bebas loop free backup path ke jaringan yang sama dengan suksesor. Istilah mudahnya adalah jalur cadangan. Dan harus memenuhi syarat feasibility condition atau FC. Pada gambar terlihat, bagi router 2 untuk mengirimkan ke 192.168.1.0, suksesornya adalah router 3 yang ini. Tapi router 2 juga memiliki kemungkinan jalur cadangan atau memiliki visible successor. Kemungkinan visible successor. Di sini masih dalam tanda tanya. Apakah router 1 juga termasuk dengan visible successor? Untuk memenuhi syarat visible successor ini memang harus ada syarat yang dipenuhi. Sebelum router 1 bisa disebut sebagai visible successor bagi router 2 menuju jaringan 192.168.1.0, maka router 1 harus memenuhi syarat feasibility condition. Memenuhi syarat feasibility condition artinya sebagai berikut. Yang disebut dengan feasibility condition adalah jika reported distance atau RD dari tetangga tersebut kepada jaringan target lebih rendah dari visible distance jaringan target di router itu sendiri. Jadi ini berdasarkan apa yang dilaporkan tetangga. Jika nilai reported distance-nya lebih rendah, if the reported distance is less, maka ini adalah jalur yang bebas loop. Dapat disimpulkan bebas loop. Jika reported distance-nya adalah sebuah visible distance dari EIGRP ke jaringan yang sama, maka dia memenuhi persyaratan feasibility condition tersebut. Reported distance yang digunakan adalah metrik dari sebuah router yang melaporkan kepada tetangga tentang biayanya sendiri atau cost-nya sendiri ke jaringan tersebut. Sebagai contoh, perhatikan gambar. Pada gambar kedua ini, router 1 juga sebenarnya memiliki jalur ke 192.168.1.0. Dari sudut pandang router 1, biaya saya, visibility distance saya
ke jaringan ini adalah 2.170.112. Informasi ini dikirimkan kepada router 2. Router 2, saya punya jalur kepada kepada jaringan 192.168.1.0. Biaya dari saya ke jaringan tersebut adalah 2 juta sekian. Router 2 sendiri memiliki jalur ke jaringan tersebut. Perhatikan di sini. Show IP route pada router 2 menunjukkan bahwa dia sendiri sudah memiliki jalur ke jaringan 192.168.1.0 melalui 192.168.10.10 melalui router 3 yang biayanya 3 juta. Lalu dia mendapatkan informasi dari router 1 bahwa router 1 bisa mengirim paket ke jaringan yang sama. Perhatikan, ini jaringan ini dengan jaringan ini sama, dan biayanya hanya 2 juta. Artinya yang dilaporkan oleh router 1, visible distance-nya router 1 sebagai reported distance-nya router 2. Dan angka 2 juta lebih kecil daripada 3 juta. Karena angka ini lebih kecil, maka dapat disimpulkan bahwa jalurnya router 1 itu tidak melalui router 2. Berarti bebas loop. Tidak ada looping. Jika kita turut sertakan dengan biaya dari router 2 sendiri ke router 1, mengakibatkan biayanya lebih besar keseluruhannya kalau melalui jalur router 2, router 1, router 3. Tapi jarak dari router 1 sendiri ke jaringan ini lebih kecil, metriknya lebih kecil daripada visible distance-nya router 2, router 3 ke jaringan tersebut. Dengan demikian, router 1 memenuhi syarat visibility condition atau FC. Jika ada kondisi di mana jaringan antara router 2 dan router 3 mengalami kegagalan, tewas misalnya, maka otomatis router 2 akan menggunakan router 1 sebagai suksesor yang baru, atau jalur cadangannya diaktifkan menjadi jalur yang valid. Routing table router 2 nanti akan berganti menjadi seperti berikut. Kepada jaringan 192.168.1.0 melalui 172.16.3.1, alamat IP yang ini. Visible distance-nya bukan 2 juta dan bukan 3 juta, karena 3 juta itu adalah yang di sini, 2 juta itu adalah yang di sini. Tapi totalnya adalah 4 juta karena harus menghitung jalur dari router 2 ke router 1, router 1 ke router 3, dan router ketiga sendiri ke jaringan target. Demikianlah pembahasan istilah tentang visible distance, visible successor, lalu ada reported distance, dan successor sendiri. 7335. Di 7335 ini saya akan membahas tentang topologi AIGRP, topologi table dari AIGRP. AIGRP memiliki sebuah topologi table yang berisi semua rute yang diketahuinya yang didapatkan dari tetangganya kepada AIGRP topologi table berisi semua rute yang diketahui kepada router tetangganya. Sebuah AIGRP routes mempelajari rute ini berdasarkan informasi kiriman tetangga yang dikirim dan diinstal atau dimasukkan ke dalam AIGRP topology table. Pada gambar di sini kita melihat ada kondisi router 1, router 2, dan router 3. Dan pada gambar kedua di sini menunjukkan ada perintah show IP AIGRP topology yang diberikan pada router 2. Di sini terlihat bahwa router 2 memiliki data yang cukup lengkap. Ada jaringan 172.16.2.0, satu suksesor, artinya hanya satu jalur saja. 192.168.10.4, satu suksesor, tapi memiliki 2 jalur karena ini cost-nya sama. 192.168.10/24, satu suksesor dengan 2 jalur yang sama. Ini mengalami equal load balancing. 172.16.3.0, satu suksesor saja dengan 1 jalur. 172.16.1.0, satu suksesor dengan
equal load balancing juga, dan 192.168.10.8. Terlihat dari topologi table ini, kita bisa menyimpulkan bahwa router 2 memiliki informasi yang lengkap untuk setiap jaringan yang ada di dalam domain EIGRP, termasuk apakah memiliki jalur cadangan atau tidak. Dalam hal ini belum terlihat jalur cadangan karena ada jalur yang double itu masih dengan metrik yang sama. Pada lebih dari satu jalur yang tersedia dengan metrik yang sama, maka akan diinstal sebagai load balancing dengan nilai default maksimum 4 load balancing. 7336. Di 7336 saya akan membahas pengertian dan pemahaman dari masih dengan EIGRP topology di sini. Terlihat pada gambar adalah ada output dari show IP EIGRP topology dari router 2. Ada informasi yang muncul di sini, ada kode P, ada alamat network, suksesor, dan FD. P mengindikasikan ini kondisinya sedang dalam kondisi pasif atau aktif. Saat dual tidak melakukan komputasi diffusingnya, maka rutenya ada dalam status yang stable. Stable ini artinya stabil, dan ini dikenal dengan status pasif, artinya dual sedang tidak menghitung atau memperbaharui. Jika dual sedang melakukan rekalkulasi atau mencari jalur yang baru, maka rute tersebut masuk dalam kategori aktif. Kodenya bukan P. Dia menggantikan kode A. Kode A ini berarti mengindikasikan ada kemungkinan berubah. Sekarang dual sedang melakukan perhitungan terhadap jalur tersebut. Semua rute di dalam topology table seharusnya sebaiknya dalam posisi pasif agar proses routingnya itu menjadi stabil. Tapi tentu saja proses ini bisa berubah menjadi aktif jika terjadi gangguan jaringan atau ada penambahan atau konfigurasi ulang. Berikutnya, di sini 192.168.1.0 mengindikasikan alamat network tujuan, destined network. Satu suksesor di sini menunjukkan bahwa ada satu jumlah suksesor. Ini menunjukkan jumlah yang tersedia untuk menuju jaringan yang ini. Jumlah suksesor yang tersedia untuk jaringan tersebut. Jika ada lebih dari satu jalur dengan biaya yang sama, maka ini akan menjadi multiple suksesor. Yang terakhir ada FD. FD 3.120.096 adalah biaya yang tersedia, biaya yang diperlukan, bukan tersedia, untuk mencapai jaringan ini. Untuk mencapai jaringan ini, maka hasil kombinasi dari jalur-jalur yang ada dan menghasilkan perhitungan dengan angka demikian. Ini pada gambar 1. Pada gambar 2 kita lanjutkan. Penjelasan dari jalur yang di atas adalah via. Via di sini adalah next hop-nya. Next hop address or successor. Ini alamat dari IP router berikutnya dengan biaya sekian. Oke. Lalu laporan dari router 3 sendiri, router 3 yang memiliki IP ini, dari sudut pandang router 3, kalau dia mau mencapai jaringan ini 192.168.1.0, maka biayanya adalah 2.816. Saya kembalikan ke gambar yang sebelumnya. Yang dimaksud tadi adalah biaya yang dihitung dari sini. Router 3 tentu saja juga menghitung biaya ini. Biaya dari dirinya sendiri menuju jaringan ini adalah sebesar 2.816. Lalu outbound interface untuk menuju jaringan ini, serial 001 di sini artinya adalah alamat serial dari router serial 001. Oke. Saya lanjut jelaskan. Oke, pada gambar ketiga via 172.16.3.1 menunjukkan next hop address dari visible
successor. Visible successor di sini adalah router 1. Ini alamat router 1. Biayanya adalah sebesar 4.100.000, bukan 4 juta tapi 41.024.256 adalah visible distance jika router 1 yang menjadi suksesor. Sedangkan biaya yang dilaporkan oleh router 1 sendiri ke jaringan 192.168.1.0 adalah 2.170.112. Outbound interface untuk mencapai jaringan ini adalah serial 000. Saya kembalikan gambarnya yang ini. Serial 000. Jadi kalau boleh saya hubungkan, angka-angka ini menunjukkan bahwa router 2 mengetahui biaya yang diperlukan menuju jaringan target. Dalam kasus kita adalah targetnya di sini. Router 2 memilih suksesornya router 3 yang ini karena biayanya lebih rendah untuk rentang dari sini ke sini. Router 2 juga mencatat laporan dari router 1. Router 1 juga memiliki jalur ini ke sini. Laporan dari router 1 sendiri adalah angka yang harus lebih kecil dari angka router 2 menuju router 3, menuju ke jaringan ini jika router 1 ini menjadi visible successor atau calon cadangan. Demikian penjelasan 733. Oke, di kasus 7337, topologi table di mana tidak ada visible successor. Untuk melihat bagaimana dual menggunakan successor dan visible successor, mari kita perhatikan routing table dari router 1 dengan mengasumsikan bahwa jaringan di sini dalam jaringan contoh sudah terkonvergensi dalam kasus kondisi sebagai berikut. Gambar 2 akan menunjukkan partial output dari show IP route di router 1. Di sini terlihat router 1 show IP route bahwa dari sudut pandang router 1 kalau dia mau ke jaringan 192.168.1.0 biayanya adalah 2.170.000 melalui 192.168.10.6. Ini berarti pilihan jalurnya adalah ke sini, ke router 3. Ini adalah 192.168.10.6. 1.0, ya benar. Yang ini, 1.6. Berikutnya, dari output router 1 show IP, EIGRP topology. Dari sudut pandang router 1 ke jaringan 192.168.1.0 terdapat satu suksesor, yaitu melalui jalur ini, yaitu router 3 yang tadi. Pintu keluarnya adalah serial 001. Sedangkan menunjukkan show IP EIGRP topology all link, semua jalur yang tersedia untuk jaringan 192.168.1.0 akan menghasilkan informasi sebagai berikut. Menuju 192.168.1.0 ada via 10.6, ada via 16.3.2. Yang ini melalui router 3, yang ini melalui router 2. Router 2 melaporkan kepada router 1 bahwa biaya dia menuju jaringan 192.168.1.0 adalah 3 juta sekian. Padahal biaya visible distance sendiri dari router 1 ke jaringan 192.168.1.0 biayanya 2 juta sekian. Ini berarti reported distance dari router 2 kepada router 1 angkanya lebih besar daripada visible distance router 1 sendiri ke jaringan tujuan. Itu berarti ini tidak memenuhi
syarat dari feasibility condition atau FC. Karena angka ini lebih besar daripada angka feasible distance router 1 sendiri. Ini mengakibatkan bagi router 1 dalam kasus kita, bagi router 1, maka jalur melalui router 2 bukanlah visible successor, bukanlah jalur cadangan yang dianggap loop free. Kalaupun terjadi kasus di mana nanti konektivitas antara router 1 dengan router 3 terputus, maka dia harus melakukan perhitungan dulu di sini. Karena tidak serta-merta jalur cadangan tadi ada. Di sini router 2 tidak memenuhi visibility condition-nya. Demikian penjelasan tentang 7337. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Joko Christian, undur diri. Kita jumpa lagi di video yang mendatang. Bye-bye.